8, 9, 10, 1, 2, 7, 8, 9, 10, 2, 3, stopp. Nicht so schnell, du verlierst den Rhythmus. 10, 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat juga dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Sobibor yang dirilis pada tahun 2018. Sobibor ini adalah kamp pemusnahan buatan Jerman Nazi yang dibangun dan dioperasikan sebagai bagian dari Operasi Reinhardt. Lokasinya terletak di hutan di sebelah stasiun kereta api Sobibor di dalam wilayah semi-kolonial pemerintahan umum di Polandia yang diduduki oleh Jerman. Saat ditahan di kamp Sobibor, para tawanan mendapatkan perlakuan dan penyiksaan yang sangat kejam. Bahkan banyak dari mereka yang dibunuh hanya untuk kesenangan tentara Nazi. Orang-orang tak bersalah dibakar hidup-hidup dan ada juga yang dikumpulkan di satu ruangan lalu mereka dibunuh dengan gas beracun. Untuk kabur dari kamp Sobibor ini sangatlah susah karena di sekeliling kamp sudah ditanam ranjau darat yang begitu banyaknya. Jadi setelah tahu sedikit latar ceritanya, siapkan kopi dan cari posisi nyaman, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Pada awal tahun 1943, terlihat sebuah kereta membawa warga Yahudi. Di sana mereka dijanjikan bisa hidup normal selama perang terjadi. Mereka pun disambut dengan baik diiringi musik dan ucapan selamat datang di kehidupan baru yang lebih aman. Setelah itu barang-barang bawaan mereka dikasih tanda sesuai tiket yang mereka pegang. Lalu semua penumpang kereta dikumpulkan di dalam satu ruangan yang tujuannya untuk dipisahkan sesuai keahlian masing-masing. Salah seorang tentara Nazi menjelaskan kalau mereka hanya dipisahkan sementara waktu. Dan setelah itu, mereka bisa berkumpul kembali bersama keluarga mereka. Mereka pun dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok yang memiliki keahlian seperti membuat perhiasan, tukang kayu, yang bisa menjahit, dan lain sebagainya. Dan satu kelompok lagi adalah orang-orang yang tidak memiliki keahlian dan mayoritas orang itu adalah ibu rumah tangga dan anak kecil. Ich bin Juwelier. Hier, der Ring. Frau, Hanna, zeig mal. Die sind immer gut zu gebrauchen. Setelah didata, mereka pun akan dimandikan dengan alasan agar terhindar dari penyakit tipes. Terlihat sebuah keluarga yang anaknya bernama Rifka tidak ingin pergi mandi dan ingin tetap bersama kakaknya yaitu Shlomo. Yang kebetulan Shlomo ini masuk ke dalam kelompok pekerja. Shlomo yang sangat menyayanginya membujuk dan mengatakan akan membuat sebuah anting untuk adiknya. Adiknya pun setuju dan akhirnya mereka pun berpisah. Para perempuan pun mendapat jatah untuk mandi terlebih dahulu. Dan setelah sampai di ruangan mandi, ternyata yang keluar bukanlah air dan itu adalah gas beracun yang membuat mereka menjerit meminta tolong. Tapi teriakan mereka tidak diperdulikan oleh tentara Jerman yang pada akhirnya mereka semua pun tewas di sana. Keesokan harinya sekelompok pekerja ditugaskan untuk mengumpulkan semua tas, lalu mengumpulkan barang-barang seperti sepatu, perhiasan, dan barang berharga lainnya untuk diserahkan kepada tentara Jerman. Saat sedang bekerja, salah seorang dari mereka bernama Yakub terlihat sedih karena ia menemukan cincin kawin yang biasa dipakai oleh istrinya. Dan ia pun menyadari kalau istri dan kelompok wanita yang disuruh untuk mandi kemungkinan besar telah dibunuh. Esok harinya saat sedang bekerja, beberapa tawanan mencoba kabur dengan memotong kawat berduri. Tapi salah seorang dari mereka tidak sengaja menginjak ranjau yang membuat para penjaga mengetahui aksi mereka. Para tentara itu pun langsung menembaki mereka sampai semua tawanan yang mencoba kabur pun tewas di sana. Akibat dari kejadian tersebut, seluruh tawanan dikumpulkan dan dibariskan di lapangan. Lalu para tentara Jerman itu memberikan efek jera karena mereka tidak melaporkan kalau ada tawanan yang mencoba kabur. Tentara Jerman pun mulai menghitung 1 sampai 10 dan yang dapat hitungan ke 10 akan langsung dieksekusi di tempat. 9, 10, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
Langsam. Nächste Schwelle, verlierst den Rhythmus. Hal ini membuat mereka sangat takut karena siapapun bisa menjadi korban di sana. Merasa sudah puas, tentara Jerman pun menghentikan aksinya. Di malam harinya, Yakub menceritakan kalau tentara Jerman telah membunuh kelompok tawanan perempuan yang di dalamnya juga ada istrinya. Tapi Shlomo tak percaya karena pihak Jerman telah berjanji padanya akan menjaga keluarganya. Untuk memastikan hal tersebut, Shlomo menyelinap keluar. Di sana pun ia sadar apa yang dikatakan oleh Yakub ternyata benar. Semua tawanan yang dipisah telah dibunuh dan dibakar tanpa sisa. Di hari berikutnya, salah seorang tawanan bernama Leo datang menghampiri tawanan lain bernama Sasa. Ia meminta Sasa untuk memimpin rencana pelarian mereka dari kamp tersebut. Ia berharap banyak kepada Sasa karena Sasa adalah mantan tentara merah Rusia. Sementara itu, di bagian pengumpulan barang-barang berharga, salah seorang tawanan bernama John menemukan dompet kulit yang bagus. Seorang penjaga yang berada di sana sangat senang, lalu ia menuangkan minum di gelas dan memberikannya kepada John. Namun John menolak karena ia adalah seorang Yahudi dan agamanya melarang untuk meminum minuman beralkohol. Melihat penolakan itu, penjaga menjadi sangat marah, lalu memberikan hukuman 25 cambukan. Tidak lama kemudian, kepala kamp bernama Jack datang ke sana. Ia memberikan kalung kepada salah seorang tawanan wanita. Namun wanita itu menolak pemberiannya dan hal itu membuat Jack sangat marah. Ia memerintahkan John untuk memasangkan kalung itu dan juga memerintahkan untuk menciumnya. Küss sie! Weiter! Weiter! Jack yang masih emosi bercerita kalau dulu ia pernah mencintai dan berpacaran dengan salah seorang gadis Yahudi. Tapi ayahnya tidak menyetujui kalau ia berhubungan dengan gadis Yahudi dan akhirnya mereka pun berpisah. Tapi tak berselang lama, tiba-tiba Jack berhenti karena tidak sengaja Sasa melihatnya dari jendela. Tidak terima dengan cara Sasa memandangnya, ia pun mendatangi Sasa yang sedang bekerja. Lalu memerintahkannya untuk memotong tunggul kayu dalam waktu 5 menit. Kalau dalam 5 menit tak terpotong, maka salah seorang tawanan di sana akan ditembak secara acak. Mendengar itu, tawanan lainnya hanya diam dan menunduk ketakutan. Sasha, надо просто терпеть. Schneller! Beruntungnya Sasa bisa memotong tunggul tersebut dalam waktu 4,5 menit. Tawanan lainnya pun terlihat lega karena bisa selamat dari permainan konyol tentara Jerman. Karena keberhasilannya, Sasa diberi hadiah buah apel, tapi Sasa pun menolak dan mengatakan kalau makanan yang diterimanya sudah cukup dan ia tidak sedang lapar. Pada malam harinya, Leo kembali meyakinkan Sasa untuk memimpin pelarian mereka. Namun Sasa masih ragu dan belum bisa memberikan keputusan. Tapi tiba-tiba tawanan lain datang dan langsung menghajar Leo dan Sasa. Mereka adalah para tawanan yang tidak setuju dengan rencana pelarian mereka. Karena takut nantinya tentara Jerman akan menghukum tawanan lainnya. Keesokan harinya, Leo mengajak Sasa untuk berkumpul bersama teman-temannya. Di sana juga ada Shlomo. Shlomo menceritakan kalau Nazi telah membunuh kelompok yang tidak mempunyai keahlian dan itu termasuk adik dan kedua orang tuanya. Dan hari ini Nazi juga sudah membakar lebih dari 100 orang. Shlomo mengetahui hal itu karena ia diperintahkan membuat perhiasan dari gigi emas para tawanan yang telah dibakar tersebut. Mendengar cerita itu pun membuat Sasa semakin memikirkan keputusannya untuk bergabung dalam misi pelarian tersebut. Keesokan harinya sebuah kereta datang dan para tahanan diperintahkan untuk menurunkan muatan dari kereta tersebut. Ketika pintu kereta dibuka, sebuah pemandangan mengerikan yang membuat mereka gemetaran. Ternyata kereta itu membawa begitu banyak mayat yang sudah mulai membusuk. Mereka pun diperintahkan untuk menurunkan mayat-mayat tersebut. Ketika menurunkan mayat-mayat itu, Sasa menemukan seseorang yang masih hidup. Ia pun memanggil Leo untuk menerjemahkan ucapan tawanan tersebut. Tapi belum sempat berkata banyak, tentara Nazi langsung menembak tawanan tersebut hingga ia pun tewas. Beruntungnya mereka mendapat sedikit informasi bahwa tawanan tersebut berasal dari kamp Nazi lainnya. Saat mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba kepala tahanan datang.
Mereka hampir saja menghajarnya karena dia adalah kaki tangan tentara Jerman. Beruntungnya Sasha berhasil menenangkan mereka dan kepala tahanan itu pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan mayat-mayat di dalam kereta tadi. Mayat-mayat itu berasal dari kamp Nazi lainnya. Mereka sengaja dimusnahkan dan menurut informasi yang ia dapat, pemusnahan selanjutnya adalah para tahanan yang berada di kamp Sobibor. Dan ia juga mengatakan kalau para tentara yang menjaga kamp Sobibor ini hanya berjumlah 12 orang per shiftnya. Mendengar ucapannya, Sasha pun mulai menyusun strategi untuk melakukan pemberontakan. Mereka berencana akan membunuh tentara Jerman satu persatu dan memancing mereka dengan barang-barang berharga. Lalu saat tentara itu lengah, maka disitulah kesempatan mereka untuk membunuhnya. Namun yang jadi masalah adalah siapa yang akan memancing para penjaga tersebut tanpa dicurigai. Lalu tiba-tiba seorang bocah bernama Toifi muncul dan mengatakan kalau ia bisa memancing petugas tanpa dicurigai. Karena selama ini Toifi bertugas menjadi pelayan pasukan Jerman. Lalu tak berselang lama, tiba-tiba terdengar suara alarm dan mereka pun dikumpulkan di lapangan. Mereka sangat takut karena ada sekelompok tentara Jerman datang dengan senjata lengkap dan memakai masker. Para tentara itu menyuruh mereka untuk berlutut dan hal ini membuat Sasha dan yang lainnya semakin takut karena di antara mereka bisa saja ditembak mati. Para tentara itu pun bersiap dan langsung menembakkan senjatanya. Ternyata tembakan itu hanya untuk menakut-nakuti para tahanan. Tentara Jerman pun tertawa begitu puasnya ketika melihat wajah ketakutan para tahanan. Lalu di malam harinya tentara Jerman berpesta sambil bermabuk-mabukan. Tentara Jerman pun membuat permainan tarik gerobak dan menjadikan beberapa tahanan sebagai kudanya. Cambukan demi cambukan harus diterima oleh para tahanan dan yang berlari dengan lambat akan langsung ditembak di tempat. Mereka juga menembaki para tahanan secara acak demi kepuasan mereka. Bahkan Jakub meregang nyawa di malam itu, ia disiram dengan alkohol lalu dibakar hidup-hidup. Malam itu adalah malam yang sangat menakutkan bagi para tahanan. Setelah selesai berpesta, para tahanan pun diperintahkan untuk memindahkan jasad teman-temannya yang masih bergeletakan di tengah lapangan. Lalu salah seorang perempuan bernama Rebecca mencoba menolong Sasha yang tak sadarkan diri akibat cambukan yang diterimanya. Rebecca pun tak kuasa menahan tangis, lalu tidak berselang lama Sasha berhasil siuman dan ia pun berhasil selamat dari malam yang menakutkan itu. Keesokan harinya mereka mulai menjalankan rencana pemberontakan. Toifi yang bertugas memancing tentara Jerman mulai melakukan tugasnya dengan mengajak salah seorang tentara Jerman masuk ke ruangan jahit untuk diberikan sebuah jaket kulit yang bagus. Ja, genau. Ja. Ja. Toifi pun kembali memancing seorang tentara lainnya untuk mencoba jaket kulit di ruangan menjahit. Saat sedang mencoba, tentara itu pun mendapat pukulan yang membuat ia tersungkur dan tak sadarkan diri. Lalu di ruangan sepatu, mereka juga melakukan hal yang sama untuk memancing tentara Jerman. Di saat dia lengah, mereka mengeksekusinya dengan menusuk lehernya dengan gunting. Dan sekarang total sudah 3 tentara berhasil mereka lumpuhkan. Beberapa saat kemudian Shlomo masuk ke ruang penjaga. Niat Shlomo untuk menghabisinya tidak sedikit pun dicurigai oleh tentara itu. Dengan sangat mudah Shlomo pun berhasil menghabisinya. Setelah itu Shlomo mengumpulkan senjata yang ditutupi dengan kain dan makanan. Dengan mudahnya ia membawa senjata itu tanpa dicurigai oleh para penjaga. Tidak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara alarm. Ternyata Jack menyadari ada yang tidak beres karena beberapa anak buahnya telah menghilang.
Para tahanan pun dikumpulkan di lapangan dan ia bertanya kepada mereka kenapa para penjaga lainnya tidak terlihat. Ia curiga kalau tawanan telah merencanakan sesuatu, tapi saat ia sedang menanyai mereka, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Tembakan dari Slow-mo berhasil menjatuhkan Jack, tapi ketika melihat atasannya tertembak, para penjaga pun menembaki Slow-mo yang telah diketahui posisinya. Melihat ada kesempatan, Sasha mengeluarkan pistol dan menembaki petugas yang sedang sibuk menembaki Slow-mo. Leo tertembak saat dia mencoba mengarahkan tawanan lainnya. Banyak tawanan yang tewas ketika ditembaki oleh penjaga. Beruntungnya, Sasha dan yang lainnya berhasil menghabisi semua penjaga tersebut. Jack yang melihat semua tahanan kabur tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi setelah berhasil keluar dari camp, kini mereka harus berjuang dari ranjau darat yang bisa saja meledakkan mereka. Sekitar 300 tahanan berhasil melarikan diri, tapi pelarian itu tidak berlangsung lama. Sepertiga dari mereka tertangkap kembali. Dari 200 orang yang berhasil kabur, hanya 47 orang yang selamat hingga Perang Dunia Kedua berakhir. Lebih dari 250.000 orang Yahudi diyakini telah dibunuh di Sobibor antara tahun 1942 sampai 1943. Dan yang perlu diingat, sejarah ditulis untuk pelajaran di masa depan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Anda tidak perlu angkat senjata ke medan perang seperti zaman dahulu. Anda cukup jangan korupsi saja, itu sudah lebih dari cukup. Itu saja dari saya. Maaf salah dan kurang dalam penyampaiannya, ambil baiknya dan tinggalkan yang buruknya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, jaga terus kesehatanmu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.